7 menit ya, nanti plus pertanyaannya. Pertanyaannya di luar 7 menit. Menjelaskan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Sayyidina Sanggego, yakni Kiai Muhammad Hasan Tawakil Allah SHM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Sayyidina Sanggego, yakni Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMG. Yang saya hormati para penguji pada sidang munakasyah pada hari ini. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul analisis strategi terhadap daya saing bisnis laundry, studi kasus pada Raja Wali Laundry di Sidomukti. Langsung saja. Itu aja jelaskan ini. Di latar belakang di sini yaitu pentingnya strategi pemasaran dalam persaingan bisnis. Jadi langkah pertama dalam membuat perusahaan atau satu bisnis itu yang pertama yaitu menyusun strategi atau pemasaran atau rencana untuk melihat atau merencanakan usaha apa yang memang kita dirikan dengan strategi yang kita punya gitu. Terus untuk tantangan UKM laundry di era sekarang, kebanyakan bisnis laundry sekarang itu tidak mengikuti perkembangan modern atau tidak mengikuti perkembangan digital gitu. Jadinya tantangan dari bisnis laundry tersendiri yaitu kurang mengikuti peradaban modern begitu. Terus untuk peran Raja Wali Laundry di Keraksan ini yaitu perannya itu sangat kompetitif dan sangat berkembang, maksudnya sangat pesat karena kebanyakan orang-orang yang memang bekerja mulai dari PNS, mulai dari proyek dan juga mahasiswa itu kebanyakan meluangkan waktunya atau menyisakan waktunya dari kepadatan kegiatan yang mereka laksanakan untuk mencuci bajunya atau melaundry bajunya di Raja Wali Laundry begitu. Terus untuk rumusan masalah di sini yaitu bagaimana strategi pemasaran diterapkan oleh Raja Wali Laundry dalam meningkatkan daya saing bisnisnya. Baik di Raja Wali Laundry sendiri itu yang pernah saya teliti yaitu mereka masih berbeda dengan bisnis atau laundry yang lain, terutama yang mereka gunakan yaitu adalah medsosnya gitu. Jadi berbeda atau Raja Wali Laundry ini lebih mengikuti peradaban modern gitu. Masih ada yang berbeda atau perbedaan dari bisnis-bisnis laundry yang lain gitu. Sumber metode penelitian. Untuk metode penelitian di sini yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Di sini saya mengambil metode kualitatif deskriptif karena saya ingin memaknai atau ingin mencari atau menelaah bahwasanya usaha itu harusnya diselesaikan dengan cara yang memang dijelaskan gitu. Maksudnya kalau memang secara angka itu tidak mungkin gitu. Bagaimana kita membangun usaha dan bagaimana strateginya. Kalau diselesaikan dengan angka itu terlalu rumit gitu. Terus untuk lokasinya itu di Raja Wali Laundry Keraksaan, tempatnya itu di sebelah barat SMK 2 Keraksaan atau lebih tepatnya di utaranya di timurnya di NT. Terus untuk teknik pengumpulan data yaitu ada observasi, wawancara dan dokumentasi. Di sini pertama saya melakukan observasi. Pertama sebelum saya mengambil studi kasus di Raja Wali Laundry sendiri, ada 3 potret yang saya temukan atau saya teliti, tetapi keduanya tidak membuka untuk meneliti tempatnya begitu. Dari itu. Jadi Anda meneliti laundry ya? Okay. Kenapa memilih laundry di situ? Banyak. Kenapa memilih? Karena Apa yang tertarik? Karena pertama dari kelebihan di sana itu lebih mengikuti peradaban modern ketimbang yang lain. Gitu. Berapa pelanggan? Untuk pelanggannya karena di sana itu
awal tahun pendiriannya itu dari 2021, jadi untuk pelanggannya sudah lebih seribuan lebih gitu. Berapa? Seribuan lebih. Ya, oke. 1.000 rupiah itu ditulis di bab berapa di sini? Jadi itu harus disebut berdasarkan bukti ya. 1.000 lebih itu coba ditulis di bab berapa? Untuk keterangan banyaknya pelanggan, mungkin di sini saya cuma membatasi cuma 10 orang. Itu pembagiannya dari ada yang PNS, proyek dan juga mahasiswa begitu. Hanya 10. Oke, itu pembagian dari 3 profesi gitu Ustaz. Tadi bilangnya 1.000 lebih, kok hanya 10 gimana? Saya dapatnya informasinya begitu. Asalnya kan dari 2021 gitu. Tidak merekam, intinya melebihi dari angka 1.000 gitu. Nah, kalau 1.000 lebih itu masuk apa dalam penelitian? Masuk apa kalau ingin mendapatkan data itu? Data apa itu? Data kualitatif. Soalnya kan yang dibahas itu kan bukan mengenai pelanggannya, melainkan strategi pemasarannya seperti judul yang di atas gitu Ustaz. Iya, pasti judul itu menggambarkan umum. Tapi untuk mendapatkan data itu disebut data apa itu? Untuk mendapatkan data itu teknik pengumpulannya gitu Ustaz. Untuk teknik pengumpulannya yang pastinya itu melalui wawancara gitu Ustaz. Untuk mendapatkan datanya. Belum saya tanya wawancara dulu. Jadi data 1.000 lebih itu jangan diperkirakan, dipastikan. Data itu masuk pada data apa? Dan ditulis di bab berapa? Yang seperti saya jelaskan tadi, cuma saya ingin meminimalisir gitu Ustaz. Enggak, pertanyaan singkat kok, jangan seperti yang dijelaskan bukan. Anda menulis data 1.000 yang itu ada di halaman berapa? Itu ditulis di bab berapa? Kalau ngerti pasti bisa jawab itu. Kalau deskripsinya saya itu isinya di bab 3 Ustaz. Bab 3, oke. Masuk dokumentasi kan? Ada di situ dokumentasi. Dokumentasi ada di belakang Ustaz. Di lampiran, taruh di lampiran. Oh iya, dalam penelitian itu masuk untuk mendapatkan data itu kan salah satu dokumentasi kan? Oh, untuk pengumpulan data 1.000 orang itu mestinya di bab 2 tadi wawancara. Gimana wawancara di bab 2? Tidak ada wawancara di bab 2 itu. Tidak ada. Tidak paham kamu nulis penelitian. Ayo, bab 2 itu apa? Teorinya apa? Kajian teori sama pengertian pemasaran, pengertian daya saing, pengertian bisnis mandiri sama raja wali negeri, juga kerangka konseptual. Tadi kok menyebut wawancara? Ada Ustaz. Hah? Oh, maaf gitu loh, bukan gitu. Maaf, bukan di bab 2, tapi di bab berapa gitu. Apa disalahin, merasa bener nanti itu. Ya udah, cukup dari saya, mau tak? Ojin, ngetek Jin. Kamu ngetek, minta kabin ya. Ini Mas Ojil ya, ini beberapa catatan. Catatan mau tanya saya. Moga Ustaz. Catatannya ini footnote-nya diperbaiki. Kamu tidak konsisten. Ada footnote yang banyak footnote-nya tidak ada halaman. Padahal itu urgent, penting ya. Nah, terus ada footnote yang sudah lengkap, tetapi cara penulisnya salah. Udah saya catat sudah nanti dibantu oleh footnote-nya ini penting ini karena memang salah. Nah, ya. Terus footnote apa? Jangan nggak ngerti. footnote apa? Yang di bawah itu. Iya apa itu Bawah. namanya? Kajian tata apa bola. namanya? Apaan lanjut dahulu apa? Yang di bawah yang kecil itu Ustaz. Kalau semisal lihat pengertian. Iya apa namanya itu? Footnote. Iya. Foot kaki. Not itu apa? Apa? Hah? Jejak kaki. Jejak kaki apa? Jejak tualang apa jejak kaki? Jejak penulisannya dari kayak semisal pengertian ini kayak ada. Iya. Footnote itu bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya apa? Ada.
Catatan kaki. Catatan kaki. Nggak bisa. Semester berapa kamu? Benar apa? 8. Oh ya. Terus tadi sudah jelaskan Pak Rektor. Data itu kamu tuh ngomong pada 1000 di datanya. Gitu. Data itu harus valid. Valid itu bukan hanya dispelkan atau diucapkan aja, tapi di data, ditulis. Ya, kamu tuh salah sebut tapi di data ada masih bagus. Kalau di data Pak, saya lupa menyebutnya. Tadi ini datanya benar. Ini datanya itu kamu di metopennya, ya, entah itu observasi, penelitian atau macam-macam database-nya, ya. Kamu jelaskan di situ datanya. Ini di mana tepatnya lokasinya? Di Raja Wali Landri, di baratnya SMK. Di baratnya SMK. Kenapa kamu tertarik penelitian di sana? Karena untuk yang di kita main nggak menerima gitu Ustaz. Karena untuk yang dirasakan juga tidak menerima untuk diteliti gitu Ustaz. Yang menarik apa? Bukan kamu karena yang menarik itu loh. Karena menariknya berbeda dengan bisnis laundry yang lain Ustaz. Maksudnya masih mengikuti peradaban zaman. Peradaban itu di apa? Di kayak mengikuti metodenya gitu. Soalnya kan yang lain itu kan masih stagnan. Kayak ada pembagian apa pamflet gitu. Maksudnya apa itu? Perbedaannya sana terima, yang lain nggak terima gitu. Ya, bukan. Ini Mas, yang melatar belakang kamu tertarik itu apa? Layak enggak untuk dijadikan subsidi? Gitu. Terus saya tanya sudah, omsetnya berapa di sana? Omsetnya Buka online ada aja Pak. 26 juta Per bulan. Per bulan. Iya. Mesinnya ada berapa? 26. Gimana? Mesinnya ada berapa? Mesinnya ada 3. Di sini kok 14 juta. Halaman 29. Oh nek, asal sebut doi. Per bulan 14 juta ya, dilihat dalam 29 omset. Oh iya omset. Iya kan? Ya, betul Bukan set. dari mana? Terus di sana penulisan keuangannya bagaimana? Catatan keuangannya? Pakai apa? Pakai Pakai buku besar ya dengan kuitansi gitu. kwitansi. Iya. Ya. Tuh, oke. Terus gini Mas, ini tentang teori sudah. Strategi pemasaran terhadap daya saing. Ini kalau saya senang kalau lihat dari strategi. Terus kamu itu di strategi pemasaran. Strategi pemasaran ada beberapa konsep strategi kan ya? Iya. Ada berapa? Apanya Ustaz? Konsep strategi pemasaran ada berapa? Konsep strateginya. Pemasarannya ada berapa? Oh ini di kamu catat nih halaman 14 ini. Ada segmentasi pasarnya, positioning pasar, strategi masuk pasar atau market entry strategi, ada bauran pemasaran atau marketing mix. Iya. Ya, terus ada strategi waktu atau timing strategi. Kamu menggunakan yang mana ini? Strateginya, teorinya pakai yang mana? Jajan semua udah mungkin. Hah? Udah gini aja saya tanya sebenarnya, kamu menggunakan strategi apa pada penelitian ini? Strateginya yang mengikuti pemasaran. Iya. Kan bab 1 pendahuluan, bab 2 Kajian teori. kajian teori. Nah, Mas Rojib ini menggunakan teori apa yang digunakan untuk penelitian ini? Teorinya mengenai strateginya. Ya, Pak. Yang menurut Ciptono itu dan Iya jelaskan enggak? untuk strategi pemasaran ini perencanaan ofensif yang bertujuan untuk mencapai target bisnis perusahaan. Ya, teruskan. Berikut beberapa konsep dalam strategi pemasaran. Ada beberapa macam, yaitu segmentasi pasar, positioning pasar, dan juga strategi masuk pasar, bauran pemasaran, dan strategi waktu. Nah, itu kan ada beberapa strategi di sana, Mas. Kalau ada skripsi itu yang menggunakan bauran pemasaran atau marketing mix. Ya, marketing mix itu apa? Ada 4 apa? 4P. Sampai. Hah? 4P kan? Iya.
Produk, place, Place sama Place. promotion. promosi. Ada di sini. Ada. Ada. Terus saya juga orang kok di sini kok ada analisis SWOT. Untuk apa SWOT-nya itu? Untuk daya saing ada. Daya saingnya, Iya. SWOT. Berarti kamu teori untuk daya saing bisnis ini pakai teorinya SWOT. Gitu ya. Ya. Kekuatan dan kelemahan gitu. Ya, SWOT. Apa S itu apa? Strength. Strength itu Gimana? strength apa? Iya, jelaskan. Kekuatan. Kekuatannya apa di sini? Kekuatannya ya medsosnya itu dah, sama keunikan promosi di setiap event dan juga Ya, pelanggan oke. yang lama itu pasti W-nya, ada. W-nya, Gimana? W-nya W-nya weakness. Hah? Kelemahan. apa? Weakness. Weakness, Weakness. kelemahan. Kelemahan. Kelemahannya apa? Untuk kelemahannya mungkin apa ya? Terus O-nya? Hah? O-nya apa? Ancaman ya? O-nya apa? Strength, weakness. O, opportunity. Opportunity. T-nya apa? Kamu teorinya kok threat, ancaman. Ya ada kekuatan, kelemahan, ada peluang, ada ancaman. Ya, jelaskan itu Mas. Kalau maunya itu tidak menarik, kamu tinggalkan caranya, cari laundry yang lebih menarik, bukan hanya yang terima kamu. Ya, itu alasan apa itu? Bro, ini makan terus saya maju. Pertanyaan terakhir. Nah, ini karena sesuai prodinya Mas Roji, apa kontribusinya skripsi ini atau penelitian ini dalam pengembangan ekonomi syariah? Kontribusinya. Ya, Menurut saya dari kontribusinya itu mungkin bagaimana cara kita membuka usaha dengan strategi yang digunakan oleh Jawa Laundry. Kontribusinya kepada iya, terhadap pengembangan ekonomi syariah itu apa? peningkatan UMKM. Hah? Masih umum. Kamu penelitian. Ya. Kira-kira apa toh tulisan saya ini kontribusinya terhadap pengembangan ekonomi syariah? Pengembangan ekonomi syariah. Kontribusinya. Iya, tulisannya kamu ini penelitiannya ini. Emang prodinya IS buat penelitian tapi tidak nyinggung ekonomi syariah sama sekali kan gitu. Ada Pak di halaman berapa gitu? Ada. Ya, bagus. Laptop coba kamu buka dulu. Ganda. Ada. Kontribusinya ada. Ya, Jadi akhir kan biasanya. itu di awal. Ada. Kalau paham itu langsung cek halaman itu mesti dibuka di halaman dia. Ada bab apa? Kalau nggak paham pasti dibuka semua berlomba. Tidak ketemu. Ternyata tidak ada. Hah? Ada gitu. Hah? Ditambahkan. Perlu ditambahkan. Oh iya Pak, saya tambahkan ini selesai lah. Tanya ada aja. Jadi semua pertanyaan itu tidak harus dijawab. Kalau memang belum ya Pak, saya tambahkan. Gitu. Ya. Ditambahkan paham di bab berapa gitu kan? Berapa nanti? Iya. Iya. Saya 2 poin aja tapi ini urgent ya. Ternyata saya baca di bab 4, halaman 24 sampai dengan 33, kamu belum ada bab pembahasan. Di halaman 24 sampai dengan 33, kamu belum ada pembahasan sama sekali. Itu hanya data saja. Apa semuanya yang tidak ada? Bahasan mengenai strateginya.
pembahasan dari penelitianmu kan di bab 4 itu ada data hasil plus pembahasan kan? Saya belum melihat pembahasan. Apa memang punya saya yang ada? Ini hanya hasil kan? Yang di 23 25 itu data khusus penelitian, ada 3 poin. Setelah saya selesai baca 3 poin, itu di belakang tidak ada pembahasan sama sekali, langsung penutup. Benar begitu? Bedakan antara penulisan data hasil dengan pembahasan ya. Iya. Ada nggak di situ? Nggak ada ya. Itu sangat vital sekali. Intinya kan skripsi di pembahasan. Ya, ditambahin ya. Iya. Yang kedua, belum ada kutipan hasil wawancara sama sekali. Iya, diakui nggak? Iya. Iya, kenapa? Mungkin pas pembuatan skripsinya itu kan saya pernah tanya ke dosen pembimbingnya. Ya. Ini nggak ada pembuktian itu dokumentasinya Ustaz, atau wawancara. Nanti ya nunggu setelah sidang. Katanya dosen kan kamu yang meneliti. Oke, tadi kan emang saya cantumkan Bu, cuman saya lupa itu Bu. Saya kumpulkan itu. Bukan hanya foto ya. Kalau Oke, foto itu maksudnya kan- kan kutipan wawancara. Oke Bu. Iya, sebenarnya kamu paham. Tapi Iya. kenapa nggak dicantumkan itu? Ya, Iya. 2 itu ya dari saya, pembahasan Pembahasan. sama kutipan. Wawancara. Iya, itu aja. Sudah dari saya sudah, Bapak. Itu Mas,